Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menguji hipotesis yang menyatakan nilai mata kuliah statistika prodi KPI angkatan 2018. Nah, di sini sudah tersedia tabel nilai mata kuliah statistik KPI 2018. Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata nilai statistik mahasiswa KPI angkatan 2018 adalah 85. Nah, kita menggunakan uji hipotesis satu sampel. Yaitu yang pertama, H0 mu sama dengan 85. H1 mu tidak sama 85. Taraf signifikansi yaitu alfa sama dengan 5%. Arah pengujian adalah dua arah. Taraf nyata pengujian alfa per 2. Nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,96, di mana DF sama dengan N kurangi 1 sama dengan 80 dikurangi 1 sama dengan 79. Nah, N ini berasal dari jumlah tabel di atas tadi, lalu dikurangi 1 hasilnya 79. Lalu alfa per 2 sama dengan 2,5%. Ini berasal dari alfa 5% tadi dibagi 2 sama dengan 2,5%. Nah, untuk mengetahui daerah kritik yakni 1,96 ini, kita lihat tabel T terlebih dahulu. Nah, ini tabel T yang saya maksud tadi. Nah, untuk alfanya atau A per 2, alfa per 2 tadi adalah 2,5%. Sama seperti 0,025. Lalu untuk jumlah tabelnya tadi ada 80 dikurangi 1 sama dengan 79, maka nanti kita akan cari di sini angka 79 dan menyamping kita menggunakan tengah 0,25. Oke, kita scroll ke bawah dulu, kita cari angka 79. Nah, di sini sampai 30. Nah, angka 79 nggak ada kan? Nah, ini simbol ini menunjukkan 30 ke atas atau 30 lebih. Maka nilai kritisnya tadi kita pakai 1,96. Nah, oke. Lalu kita kembali ke data tadi. Nah, ini kita masukkan. Nah, pada layer ini ada grafik di mana warna kuning ini menunjukkan tolak H0, yang putih ini menunjukkan terima H0. Kita masukkan di sini 1,96 dan untuk yang bagian kiri kita tambah min 1,96. Kemudian kita menguji nilai statistiknya dengan menggunakan SPSS. Oke, kita cari datanya, data 1. Nah, di sini sudah muncul, sudah saya masukkan yang nilai di tabel tadi. Setelah itu, kita klik analyze, lalu kita pilih compare means, kita klik one sample t-test. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita masukkan, kita blok dulu, lalu kita masukkan ke test variable. Lalu test value ini kita masukkan nilai rata-ratanya tadi yaitu 85. Setelah itu kita Oke, outputnya ini kita copy. Setelah itu kita masukkan pada PowerPoint tadi. Nah, jadinya seperti ini. Dan kesimpulannya yaitu yang pertama, nilai T hitung sebesar 5,007 yang berada di area tolak H0. Sini. Lalu P value sama dengan 0,00, yaitu lebih besar dari 2,5%. Sehingga tolak H0, yang artinya
rata-rata nilai statistik mahasiswa KPI angkatan 2018 tidak sebesar 85. Oke, selanjutnya adalah tutorial menguji hipotesis menggunakan metode independent sample t-test. Nah, di sini terdapat kasus seorang mahasiswa akan meneliti keterlibatan kerja karyawan di sebuah perusahaan yang ditinjau dari model kepemimpinan, yaitu model kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Berdasarkan 40 sampel, sebagai penelitian, masing-masing diambil 20 sampel untuk karyawan yang dipimpin dengan model kepemimpinan transformasional dan 20 lainnya dipimpin dengan menggunakan model kepemimpinan transaksional. Adapun data keterlibatan kerja karyawan dapat dilihat di tabel berikut ini. Oke, yang pertama H0 mu sama dengan mu2. Maksudnya di sini adalah rata-rata transaksional dengan transformasional. Lalu H1 mu1 tidak sama mu2. Maksudnya rata-rata transaksional dengan transformasional tidak sama. Lalu taraf signifikansinya alfa 5%. Arah pengujiannya adalah dua arah. Taraf nyata pengujian alfa per 2. Nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,960, di mana DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2 sama dengan 20 ditambah 20 dikurangi 2 sama dengan 38. Nah, di mana DF sama dengan N1 plus N2 kurangi 2, ini maksudnya N1 ini diambil dari data rata-rata transaksional, model transaksional. Terus yang N2 ini juga dari data transformasional, model transformasional. Nah, untuk mengetahui nilai kritik, daerah kritiknya itu tadi sama seperti cara di atas. Kita membuka tabel T. Oke, kemudian cara menghitungnya kita buka data di SPSS yang sudah tersedia. Nah, seperti ini. Lalu kita klik analyze, kita pilih comparements, kita pilih independent sample t-test. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk keterlibatan ini kita masukkan pada tes variabel. Nah, untuk model kepemimpinan kita masukkan kepada grouping variabel. Nah, seperti ini. Kalau muncul tanda tanya seperti ini, kita klik define. Nah, di grup 1 kita ketik angka 1, grup 2 kita ketik angka 2. Setelah itu continue dan setelah itu oke. Nah, nanti akan muncul outputnya seperti ini. Nah, setelah itu kita copy. Nah, sudah kita copy, kita pindah di PowerPoint. Nah, kesimpulannya nilai T hitung sebesar 1,355 yang berada di area terima H0. P-value sama dengan 0,183 lebih besar dari 2,5%, sehingga terima H0. Ya, kita taruh sini. Jadi, artinya rata-rata metode kepemimpinan transaksional dan transformasional adalah sama, atau dengan kata lain, pemberian metode transformasional belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan keterlibatan kerja karyawan. Selanjutnya, tutorial yang terakhir adalah menguji hipotesis menggunakan metode paired sample t-test. Nah, di sini terdapat kasus sebuah perusahaan yang bergerak di bidang marketing ingin meningkatkan kinerja karyawannya dalam hal menjual produk. Untuk itu, perusahaan tersebut memberikan training kepada karyawannya. Apabila training tersebut efektif atau tidak, terdapat kemampuan menjual barang. Untuk dilihat dari peningkatan atau tidaknya peningkatan penjualan barang atau produk, untuk itu diambil sampel 40 secara acak pada karyawan.
di perusahaan tersebut dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini terdapat tabel sebelum dan sesudah. Nah, di sini H0 μ1 sama dengan μ2, H1 μ1 tidak sama μ2. Taraf signifikansinya yaitu alfa 5%. Arah pengujian adalah 2 arah. Taraf nyata pengujian alfa per 2. Nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,960, di mana DF sama dengan N kurangi 1 sama dengan 40 kurangi 1 sama dengan 39. Nah, DF-nya ini sama dengan N ini jumlah tabelnya tadi, terdapat 40, lalu dikurangi 1 sama dengan 39. Nah, untuk mencari nilai kritik dan daerah kritiknya, kita menggunakan cara yang sama seperti yang pertama tadi, kita melihat tabel T. Oke, kemudian kita menguji nilai statistik dengan SPSS. Oke, kita buka SPSS. Nah, oke, di sini sudah muncul datanya. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja kita buka SPSS, kita cari datanya. Oke, sudah muncul seperti ini. Oke, kita klik analyze, lalu kita pilih compare mean, kita klik pirate sample t-test. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, variabel sebelum ini kita masukkan variabel 1, sesudah kita masukkan variabel 2. Setelah itu kita klik OK. Setelah sudah, kita lihat outputnya. Nah, outputnya seperti ini. Nah, kalau udah kita copy, lalu kita masukkan ke PowerPoint. Nah, jadinya seperti ini. Kesimpulannya, nilai T hitung sebesar 2,509 yang berada di area tolak H0. P-value sama dengan 0,016 atau lebih kecil dari 2,5% sehingga tolak H0. Nah, kita masukkan seperti ini. Jadi artinya rata-rata kinerja karyawan sebelum training dan sesudah training itu tidak sama. Oke, itu tadi tutorial uji hipotesis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.